Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampai disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda dalam dialog Hai Bali Ken pagi ini. Dan pendengar, pagi ini kami akan menyoroti terkait dengan konflik di Timur Tengah yang tidak hanya berdampak pada stabilitas sosial dan juga global, tetapi juga bisa berimbas hingga ke sektor pariwisata dunia, termasuk Bali. Nah, ketidakpastian geopolitik kerap mempengaruhi pergerakan wisatawan, pola perjalanan hingga kepercayaan pasar internasional. Lalu bagaimana sebenarnya dampak konflik ini terhadap kunjungan wisatawan ke Bali, khususnya di Bali Utara, di Kabupaten Buleleng, dan kira-kira strategi apa yang perlu disiapkan oleh pelaku pariwisata untuk menjaga kepercayaan para wisatawan yang akan datang. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan ini bersama dengan Ketua BPC PHRI Buleleng, Bapak Dewa Ketut Suhardipe. Om Swastiastu, Pak Dewa. Om Swastiastu, Mbak Santi, dan pemirsa Radio RRI dimanapun berada. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rahayu semuanya. Iya, semua sebelumnya sudah hadir ya Haji ya di tengah kesibukannya, dan juga Haji Dewa tidak sendirian. Kita juga nanti akan berbincang terkait dengan bagaimana sih promosi pariwisata bersama dengan Wakil Ketua Bidang Promosi Bapak Dwi Dharma Wijaya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Dwi. Mbak Rizka. Om Swastiastu. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Singaraja dimanapun berada. Oke, terima kasih sudah hadir sebelumnya di tengah kesibukannya tentunya, dan pendengar kami juga mengundang Anda untuk bisa beratensi di 24644 serta di 081 1399 9790 di via WhatsApp, dan juga siaran ini disiarkan secara langsung melalui live YouTube RRI Singaraja Official. Anda bisa menyematkan komentar Anda, nanti kita akan bacakan satu persatu dan kita akan dengarkan tanggapan dari kedua narasumber kita. Baik, saya mau langsung saja ke Pak Dewo. Ini Pak Dewo, kalau berbicara tentang konflik Timur Tengah kan semakin memanas sebenarnya ya. Bukan hanya juga melibatkan negara Timur Tengah, tapi juga ada keterlibatan Amerika Serikat di sana, di mana kita tahu pengaruh Amerika Serikat kan sangat sentral begitu terkait dengan apapun itu, termasuk juga wisatawan gitu kan. Ada banyak wisatawan yang akhirnya menggagalkan rencana perjalanannya karena takut kenapa-napa begitu ya. Ada tiba-tiba ada rudal di pesawatnya, kan itu berbahaya. Nah, kalau di Provinsi Bali sendiri bagaimana sih sebenarnya kondisi wisata dan kondisi pariwisata kita setelah ada konflik di Timur Tengah ini? Pak Dewa, silakan. Mbak Santi dan pemirsa Radio RRI dimanapun berada, tentunya konflik ini sangat berpengaruh sekali ya, karena jalur penerbangannya yang bermasalah, juga pesawat atau maskapai penerbangan yang mengangkut jalurnya juga bermasalah. Nah, tentunya sebelum saya berbicara lebih lanjut, memang berbicara pariwisata, khususnya kunjungan wisatawan ke Bali dan Buleleng pada khususnya, tentunya ada beberapa hal yang berpengaruh. Pertama tentu yang sekarang masalah konflik di Timur Tengah. Kemudian juga yang kedua tentunya isu-isu menyangkut masalah bencana. Nah, ini tidak lepas juga. Nah, kemudian juga isu-isu masalah penyakit, dan juga isu-isu yang terkait masalah sampah, masalah kemacetan dan infrastruktur. Banyak sekali, sensitif sekali. Karena orang berpergian, Mbak Santi dan pemirsa Radio RRI dimanapun berada, kita memohon, berdoa agar konflik ini segera selesai. Karena permasalahannya tidak aja menyangkut masalah urusan pariwisata. Karena pariwisata ini kan banyak sekali gerbongnya. Ketika kami bersama teman-teman sekarang, dari data-data yang kami dapatkan, bahwasanya Buleleng itu kan luas. Buleleng itu sudah lebih dari 200 properti hotel, belum termasuk villa. Nah, bukan berarti saya mengatakan, wah baru dalam kondisi seperti ini baru berbicara. Ini permasalahannya gerbongnya kan ini urusan ketenaga kerjaan, urusan ekonomi, multiplier efeknya ini kan sangat luas sekali. Nah, saya mendapatkan data bahwa bulan Maret ini saja banyak sekali cancellation. Karena
Nanti sebentar saya ditemani oleh Pak Dwi, beliau seorang general manager dan wakil ketua bidang promosi. Tentunya sudah di lapangan permasalahan-permasalahan hal-hal yang menyangkut masalah konflik ini, kita berdoalah semoga pimpinan kita, khususnya Bapak Presiden, bagaimana upaya-upaya agar konflik ini segera berakhir, selesai. Ya, memang itu urusan Amerika Serikat, Israel sama Iran. Ya tentunya kita bagaimana usaha-usaha pemerintah Indonesia. Nah tadi Mbak Santi mengatakan juga bahwa apa yang harus dikerjakan di saat seperti ini. Nah tadi saya mengatakan ada 4 wilayah di Kabupaten Buleleng. Jadi wilayah timur, Kecamatan Tujuh Kude, itu sudah berdiri sekitar 30 hotel. Belum itu villa juga. Sekarang 1% ada tingkat huniannya 1 kamar, 2 kamar. Karena pangsa pasar mereka itu adalah Eropa. Nah kemudian dia lumayan tenaga kerjanya itu. Kemudian juga multiplier effect, petani, nelayan dan yang lainnya. Nah di tengah juga di Lopinana ini baru ya katakan masih ada sisa-sisa wisatawan Cina ya. Ya justru Cina itu kemarin di bulan Februari, Waisak, Imlek, itu kan masih liburan panjang, ya masih besar ya pengaruhnya. Nah sekarang Maret, Februari ini sudah mulai menurun. Nah kita berharap wisatawan domestik, berharap domestik di saat hari Raya Idul Fitri. Tapi wisatawan domestik kan berpikir sama dengan Mbak Santi saya. Karena ini Pak Presiden sudah mengatakan mari kita kencangkan ikat pinggang gitu. Artinya mereka kan sudah ngitung-ngitung. Kalau saya liburan ke sini berapa harus. Sedangkan BBM dan sebagainya ini mungkin habis hari raya sudah mulai mulai krisis ini. Nah ini akan mempengaruhi harga-harga sehingga mungkin masyarakat berpikir untuk traveling yang lebih jauh gitu atau saling mengunjungi, berpikir juga tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu tuh sekarang sudah mulai rame ya, Lovina ya Pak. Sudah mulai rame untuk wisatawan domestiknya. Lagian juga infrastrukturnya Mbak Santi. Di penerbangan Gilimanuk Ketapang yang bawa lewat darat macetnya luar biasa. Gimana mau orang berpikir yang punya duit mau lewat darat dengan keluarga bisa efisien lah untuknya. Kondisinya seperti itu. Ini kondisi penyeberangan di Ketapang Gilimanuk ini kok tidak berubah-ubah dari dulu ini. Kok tidak ada upaya-upaya untuk mempercepat gitu prosesnya sehingga orang tertarik untuk traveling lewat darat. Nah, juga hal-hal yang lain. Apa yang harus dilakukan kita bersama-sama kan gitu. Nah, pemerintah pusat sekarang di samping saya dengar efisiensi, work from home dan sebagainya. Nah, bagaimana sekarang mereka itu bisa menciptakan untuk istilahnya saling mengunjungi di pemerintah. Nah, misalnya Buleleng punya potensi apa? Dari pemerintah kabupaten, provinsi dari luar Bali berkunjung ke Buleleng. Nah, saling mengunjungi seperti itu. Sehingga ini ada dampaknya. Jangan berpikir terhadap hotel dan restoran, jangan berpikir terhadap pemiliknya. Tapi ketika nanti tingkat huniannya ini terus seperti ini, ya, karena bulan Maret dan bulan April itu adalah masa-masa orang Barat itu booking. Nah, sekarang situasinya seperti ini. Kan tidak seperti kita, orang traveling itu kan lagi 2 hari kita traveling udah pesan, enggak begitu. Dia pasti early bird. Jadi sebelumnya biar dia mendapatkan harga-harga yang murah, yang khusus juga. Nah jadi inilah mari kita berdoa bersama-sama semoga konflik di Timur Tengah ini segera berakhir. Dan itu pun kalau segera berakhir belum tentu bulan berikutnya sudah mulai ramai. Mereka kan juga berpikir kembali apakah situasinya sudah benar-benar aman. Karena orang traveling itu kan di samping dia mengeluarin duit kan dia mencari keamanan, kenyamanan. Itu yang pertama, keamanan dan kenyamanan. Baru
destinasi yang mereka tuju, apakah destinasinya indah, destinasinya bersih, kenangan ramah dan sebagainya. Iya, baik. Aji, ini menarik kalau tadi Aji mengatakan bahwa memang ada beberapa pertimbangan untuk para wisatawan yang akan melakukan perjalanan itu tidak dari misalnya dari lagi 2 hari kita mau jalan baru sekarang direncanakan, tapi sudah dari jauh-jauh hari begitu kan. Dan ini sangat berdampak untuk kunjungan wisatawan. Saya mau ke Pak Dwi. Pak Dwi, kalau dilihat tadi Aji mengatakan kalau dari sebelum-sebelumnya sih harusnya sekarang ini Lovina udah rame. Kondisinya seperti apa kalau saat ini, Ji? Terima kasih, Mariska. Jadi dampak dari eskalasi atau ketegangan di Timur Tengah, perang antara Iran, Israel dan juga Amerika itu bagi Buleleng khususnya Lovina itu sangat terdampak sekali karena traditional market kita itu sebenarnya di Eropa. Ya, kita karakteristik Bali Utara itu beda dengan daerah Bali Selatan dan juga Tengah ya, terutama Ubud. Karena di sini kebanyakan memang Eropa yang mana length of stay-nya itu cukup lama di Bali, jadi mereka bisa round trip keliling Bali. Jadi sebenarnya seperti dibilang sama Aji Dipo tadi bahwa Maret itu sebenarnya sudah mulai ada pergerakan dari low season kita mulai ke middle season ya. Jadi di samping itu untuk forward booking yang dari April onward sampai ke summer season itu sudah mulai sebenarnya. Tapi kenyataannya sekarang ini karena ketegangan di Timur Tengah tersebut, di mana Eropa yang biasanya harus transit di Middle East ya, Qatar, Emirates, Etihad di Abu Dhabi, Doha, Kuwait itu mereka tidak ada penerbangan. Jadi wilayah udaranya ditutup, makanya banyak sekali cancellation yang mana menyebabkan rata-rata di kunjungan di tingkat hunian di Maret ini kita menurun sekitar 10-15%. Malah ada yang drastis ya, terutama di timur ya, karena masyarakat marketnya Eropa ya. April kedepannya juga sangat tergantung kepada seberapa lama nanti konflik tersebut. Karena sekarang ini pun April onward itu rata-rata di Kamis masih di bawah 50% kunjungan tingkat forecast bookingnya ya. Jadi apa yang kita alami sekarang ini sangat berdampak karena memang Lovina atau Buleleng ini sangat tergantung kepada European market tersebut ya. Oke, baik. Ternyata memang tidak direct begitu ya untuk dampaknya ya. Maksudnya untuk negara yang jauh pun dia harus transit di beberapa negara yang tadi disebutkan oleh Pak Dwi itu, dan kebetulan negara-negara itu yang menutup akses penerbangannya. Sebenarnya ada cara lain selain melewati Timur Tengah. Misalnya mereka lewat Singapura, lewat Kuala Lumpur ataupun Hong Kong, Taipei. Cuman harga tiketnya mahal sekali karena supply dan demand, dalam artian demandnya masih tinggi tapi ketersediaan kursi pesawat itu sangat sedikit, di mana harga menjadi tinggi. Di samping karena konflik itu harga minyak aftur tinggi, jadinya hampir 200% malah 300% kenaikan tiket pesawat dari Eropa ke Bali. Dan ini jadi pertimbangan juga untuk para wisatawan ya, karena melihat harga tiket yang mungkin fluktuatif itu akhirnya menyebabkan cancellation. Saya mau ke Aji. Ji, situasinya sudah seperti ini nih. Apa sih yang sebenarnya harus dilakukan nih dari pelaku pariwisata untuk bisa paling tidak balance lah gitu ya, break even point aja gitu, tidak rugi begitu, gimana Ji? Satu sisi pemerintah sekarang berupaya untuk mengecangkan ikat pinggang, efisiensi. Nah, satu sisi kita berharap agar pemerintah bisa melakukan aktiviti, kegiatan-kegiatan rapat gitu, kegiatan-kegiatan event yang mempergunakan fasilitas hotel. Betul. Nah, itu. Nah, jadi saya dengar dari Pak Presiden sekarang kan menghimbau kepada PNS untuk melakukan kegiatan-kegiatan efisiensi. Jadi efisiensi BBM, work from home dan sebagaimana. Bagaimana bisa dia melakukan aktivitas ke hotel sedangkan situasinya seperti ini. Ini bakal kembali ke COVID ini. COVID ini jadi artinya ya suka tidak suka kita kan hitung-hitungan juga di hotel ya. Kita hitung-hitungan untuk biaya operasional, kemudian biaya-biaya lainnya. Sehingga kan juga kalau pemerintah
memberlakukan work from home, kita juga nanti mungkin sangat terdampak. terdampak dan akhirnya juga kan akan melakukan hal yang sama, Efisien artinya juga. efisien terhadap tenaga kerja. Nah ini dampaknya akan luar biasa. Ini kasihan nanti. Nah kemudian seperti tadi saya katakan ya bahwa apa ya ini masih tolonglah sekarang saatnya bagaimana pemerintah ini sudah yang kedua. Pertama COVID, terus sekarang bencana konflik Timur Tengah. Untuk nanti next apa lagi? Seperti saya katakan tadi bahwa banyak hal-hal yang menyebabkan pariwisata atau kunjungan wisatawan itu berpengaruh. Seperti tadi Monggo bencana gitu ya. Sekarang Buleleng kan di Banjar ada bencana. Betul. Jadi ini pemerintah daerah mestinya besok sudah menggaranti, memberikan informasi berkenaan bahwa Buleleng layak dikunjungi. Itu ada statement masih aman, ya. Masih aman untuk dikunjungi. Perlu ada campaign semacam itu begitu ya Ji ya. Mungkin saya tambahin dikit. Mungkin perlunya press release ya. Jadi pemerintah membuat satu statement baik itu di media cetak ataupun sosial media bahwa daerah kita ini daerah Buleleng aman dikunjungi. Gitu loh. Jadi itu press release. Tadi saya juga mau menambahkan terkait dengan apa yang dilakukan terkait dengan kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Sebelum terjadi konflik Timur Tengah ini pun pemerintah melakukan efisiensi di mana membatasi perjalanan dinas dan juga rapat-rapat di hotel. Nah, sekarang dengan ditambahnya dengan ada himbauan WFA itu double impact juga karena beberapa hotel yang punya ballroom, punya MICE itu sangat-sangat terdampak karena tidak ada aktivitas. Ini lagi ya, Mbak. Iya, Jadi silakan, Ji. ini harus rechange daripada anggaran. Mungkin ada anggaran-anggaran yang tidak penting kayaknya mungkin itu diarahkan. Sekarang kan anggaran-anggaran gimana bisa multiplier effect, ekonomi bisa berputar jalan. Mohon maaf, mungkin MB yang itu diarahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ke hotel sehingga ini ada dampak. Baik, terima kasih Haji ya. Luar biasa sebenarnya ini emang kalau kita berbicara tentang multiplier effect ini bisa kemana-mana ya Pak ya. Dan kita lihat juga memang upaya-upaya juga tidak bisa dari pihak pengusahanya saja begitu. Harus ada payung yang lebih besar gitu ya. Ya Jelas dong pemerintah sebagai regulator, kemudian jadi peran pemerintah di sini ada nggak perannya sekarang kan situasi kondisi seperti ini. Kemudian juga jangan terlalu kadang-kadang di saat ini juga urusan perizinan, urusan pajak, marilah kita dulu ya lebih bijaksana sekarang untuk dalam situasi dan kondisi seperti ini. Terima kasih Haji, luar biasa sekali. Ini kita undang pendengar juga ya untuk bisa urun rembuk juga kira-kira apa nih aspirasi, kemudian juga mungkin ada masukan dari pendengar, kita undang untuk atensinya di 24644 serta di 081139999790. Kami undang atensi Anda pendengar hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja di 24644. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami buka di via telepon. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa ini? RRI Astawa di Singaraja. Baik. Pak Astawa di Singaraja, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak Astawa. Ini yang peduli sekali dan secara cukup kita sebagai bangsa Indonesia. Nah sekarang kalau dia mengamati tadi akan ada dua ya yang kita cukup memperhatikan bagi kehidupan masyarakat khususnya Buleleng ya. Satu yang punya kegiatan pariwisata itu sedikit sekali mungkin ada gangguan-gangguan. Kedua, masyarakat Indonesia sekarang sedang misalnya di Bali kan menyambut Hari Raya Nyepi. Orang saudara kita di Islam menyambut Idul Fitri dan lain-lain. Nah, kalau kita berbicara soal program-program masyarakat itu sebenarnya tidak terpengaruh dengan konflik yang ada di Iran, Irak.
itu tidak pengaruh. Karena bagaimana antusias sekali masyarakat harus mudik, itu harus segera dilaksanakan. Berapapun harganya mahal. Terbukti Gilimanuk itu sampai ke Denpasar kalau tidak salah sampai 33 kilo itu ngantri, dan dinas perhubungan yang mengajukan dinas perhubungan mengatakan bahwa antara Ketapang dengan Gilimanuk itu sudah menambah sampai 15 kapal laut kan. Masih kurang. Nah, setelah diselidiki kekurangan itu untuk masuk dari Ketapang mau gitu, tempat legonya tidak ada. Nah, ini perlu dipikirkan masa depan oleh pemerintah Bali, Buleleng, negara dan pusat itu, supaya menambah lego-lego yang datang maupun yang pergi dari Bali maupun dari Jawa. Ini yang menyebabkan justru antrinya itu, sehingga untuk ke depan tidak demikian kan gitu ya. Harus ditambah dengan tempat legonya itu. Antrinya banyak itu karena untuk masuk satu kapal itu makan waktu sampai 2 jaman itu. Nah, teman, selanjutnya masalah pariwisata. Kalau masalah pariwisata, yang sendiri juga berpikir begitu gitu, karena kalau kita berpikir pariwisata datangnya dari Eropa, kompleks itu yang ada di Timur Tengah itu. Kita punya saudara datang mau balik, itu biayanya dari Iran ke Indonesia sampai 40 juta gitu. Mungkin lebih gitu. Dia mengatakan sulit sekali, ini terpaksa kita mau pulang dan keadaannya demikian. Dia salah pinjam uang itu. Sekarang masalah pariwisata, yang rasa untuk Buleleng dengan Badung itu, Badung paling merasakan sekali yang menurut yang tidak kita menyalahkan yang berusaha di bidang pariwisata, itu sangat mengeluh sekali karena biaya ini tadi Pak mengatakan harus ini harus itu gitu. Nah, sekarang bagaimana membenahi masalah ini, terutama terus kita mengajak masyarakat Bali, pengusaha pariwisata di Bali itu menakar. Sekarang kita tetap menakar di Buleleng, sekarang pelabuhan Buleleng akan ditata. Pak Astawa, terima kasih ya Pak Astawa ya. Sekali Sudah mendapatkan poin yang ingin Bapak progres sampaikan. sekali di sana. Kita berikan kesempatan Menurut kepada yang yang begitu, lain. Pak Astawa, terima mudah-mudahan kasih. program-program Bapak tidak begitu. Iya, baik. Pak Astawa, terima kasih atas atensinya. Kita undang pendengar yang lain juga yang ingin bergabung. Silakan di 24644. Kami undang atensi Anda. Ada Pak Nyoman Sudarsana kali ini juga ikut bergabung. Selamat pagi, Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga. Selamat pagi, Mbak Rizka. Selamat pagi, Pak Nyoman. Silakan Pak Nyoman. Selamat pagi, Pak Dewo Sardipo dan juga Pak. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana. Om Swastiastu, Rahajeng yang Nyepi. Om Swastiastu ya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, telah memberikan informasi-informasi sesuai topik tadi, yaitu multiplier effect terkait kompleks Timur Tengah, di mana pariwisata sangat terganggu dan sangat menurun di Buleleng. Ini sangat bagus sekali, di mana sekarang bagaimana caranya untuk dapat ke depan meningkatkan pariwisata kita di Buleleng dan di Bali. Banyak hal yang menyebabkannya. Tadi sudah disampaikan terkait dengan efisiensi anggaran, di mana sebelumnya banyak dari pemerintah daerah atau kantor mengadakan kegiatan rapat di hotel, sekarang sudah tidak kami lihat sama sekali, dan ini sangat berdampak sekali bagi ekonomi masyarakat dan lain sebagainya.
tentunya sekarang bagaimana cara pemerintah juga mengupayakan agar bisa kembali seperti sebelumnya. Tadi disampaikan juga agar pemerintah pusat, Pak Presiden Prabowo dapat mengantisipasi dengan berinisiasi dengan kedua belah pihak yang konflik tersebut agar dapat berdamai. Ini banyak hal yang menyebabkan. Di sini kami ada pertanyaan kepada Pak Dewi dan Pak Tui. Bagaimana strategi selanjutnya agar kunjungan wisata di wilayah ini agar dapat meningkat sesuai dengan harapan dan sebelumnya. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan acara ini nantinya hunian hotel di wilayah di Bali dapat meningkat, dan juga perlu adakan perbaikan terkait dengan sampah, isu-isu sampah dan kemacetan di Buleleng dan Buleleng. Itu yang menyebabkan terjadinya kurangnya pariwisata Buleleng ini. Ini agak wisata agak turun. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Nyoman Sudarsana. Kita langsung berikan tanggapan saja dari dua penelpon kita yang sudah ikut bergabung, ada Pak Astawa dan juga Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga, langsung ke Haji Dewa. Nah, kalau tadi Pak Astawa menyoroti tentang bagaimana transportasi darat lah, paling nggak bisa kalau misalnya yang di udara bermasalah harus ada alternatif lain begitu ya, katanya masukan beliau. Poin-poinnya juga ada beberapa yang memang beliau sampaikan, beliau juga sangat pemerhati juga begitu ya untuk pariwisata di Bali. Aji, silakan tanggapannya. Baik, memang tepat sekali. Sedurungnya rahajeng yang rahina nyepi, dumugi iragi sareng sami ngemulihin kerahayuan dan kerahajengan. Semoga juga konflik cepat berakhir. Tentunya Pak Astawa terima kasih. Jadi tadi sudah memberikan saran masukan juga. Memang benar sekali bahwa infrastruktur salah satu bisa kita mendukung maupun bisa juga memperlambat kunjungan pariwisata. Seperti tadi disampaikan, ini sudah hampir setiap tahun ketika hari raya menjelang Idul Fitri, saat saudara-saudara kita umat muslim yang lagi mudik ke Jawa itu bermasalah di penyeberangan. Kenapa? Benang merahnya itu di mana gitu. Sampai tadi dijelaskan oleh Pak Astawa. Nah, ini mestinya sudah 6 bulan, 3 bulan sebelumnya harus sudah persiapan ketika arus mudik ini begitu antusias masyarakat untuk bisa pulang ke tanah kelahirannya. Ini harus sudah dipersiapkan matang demikian. Nah, juga saya dalam kesempatan ini agar tol Prosiwangi, jadi yang sudah sekarang saya terus pantau di YouTube itu sebenarnya harus bisa sudah layak dipergunakan. Jangan lagi istilah politik lah. Ini diperlambat, ini berlambat biar sampai 2029 gitu. Jadi urusan infrastruktur ini semestinya harus segera gitu. Ini kebutuhan masyarakat gitu. Jadi, nah. Juga sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman Sudarsana menjadi strategi juga ya Pak ya. Iya itu. Nah kemudian juga saya setuju dapat gitu ya. Nah kemudian juga dari Pak Nyoman Sudarsana matur suksema gitu. Apa hal-hal strategi yang harus kita lakukan? Tentunya ini semua punya pekerjaan masing-masing sesuai dengan profesional masing-masing. Kami di pengusaha khususnya di industri tourism akan berupaya. Tentu yang pertama mungkin akan membuat diskon-diskon yang menarik, kan? Betul. Kita bekerja sama. Diskon-diskon harga-harga yang bukan dalam situasi seperti ini murah tapi berkualitas. Ini tetap. Jadi kami diskon harga khusus, kemudian dengan tetap kami menunjukkan quality yang bagus. Nah, kemudian event-event yang harus kita laksanakan kerjakan. Betul. Nah, dari pemerintah juga isu-isu tadi, isu sampah, infrastruktur, kemudian juga
hal-hal yang lain, kemacetan itu harus diatasi segera gitu satu sisi. Jadi biar kami nyaman loh. Kami ke Bali ternyata kemacetan, sampahnya daerahnya sudah bersih dan sebagainya. Ini masyarakat juga sama-sama kita. Nah, itu aja poinnya dulu. Karena terus terang kalau sampai mohon maaf ini COVID yang kedua, kemana lagi? Jadi pemerintah harus siap juga menerima dampak dari pegawai-pegawai yang nanti dirumahkan kan gitu. Saya rasa mudah-mudahan tidak seperti sampai separah itu. Gitu. Terima kasih Haji, tanggapannya Pak Dwi, silakan bisa memberikan tanggapan. Oke, terkait tadi dengan Pak Astawa ya, mungkin itu dua hal yang berbeda dengan antusiasme mudik ya dan menyambut hari raya itu memang mungkin satu keharusan ya. Setiap tahun budaya betul. Terkait dengan infrastruktur sangat setuju sekali. Jadi pemerintah harus mengatasi infrastruktur jalan dan juga penyeberangan yang mana setiap tahun ini hampir selalu berulang-ulang. Jadi untuk kenyamanan wisatawan juga, terutama tadi Haji bilang juga tol dari Jawa menyambung ke Banyuwangi untuk memperlancar wisatawan domestik yang ke Banyuwangi. Terkait dengan Pak Nyoman Sudarsano tentang apa strategi untuk meningkatkan kunjungan di saat seperti ini. Jadi kami di industri melakukan juga diversifikasi market. Selama ini seperti saya tadi di awal bilang, Lovina, Buleleng kita sangat tergantung kepada Eropa ya. Untuk kedepannya kita juga approach shifting ke Australian market, Asia, terutama China, Malaysia, Singapura dan juga India, dan juga kita garap domestik, di mana kami di PHRI BBC Buleleng bekerjasama dengan pemerintah Buleleng melalui Dinas Pariwisata akan melakukan juga tabletop dan juga sales mission di bulan Mei ke Jakarta, Bandung kita. Ya, sebelumnya juga setiap tahun 2 kali kita melakukan roadshow dan tabletop di Jogja, Semarang, Solo, Surabaya, itu yang kita lakukan untuk menggarap market domestik ya. Di samping secara industri masing-masing hotel juga melakukan campaign special offer untuk menarik minat wisatawan untuk booking ya, baik itu market-market yang tadi saya sebutkan itu. Nah, sekarang dari upaya pemerintah juga kita harus bersinergi, begitu ya. Bersinergi dalam artian pemerintah harus meningkatkan juga anggaran promosi. Ya, karena selama ini Lovina atau Buleleng itu second destination bagi market Australia ya, ataupun market yang lainnya tadi saya sebutkan. First destination of course dalam artian Bali Selatan dan Bali Ubud dan sampai Caridase, tapi Lovina secara destinasi belum terkenal di market yang tadi saya sebutkan itu Australia, Asia, Cina sudah mulai karena melihat dolphinnya, tapi market yang lain destinasi Lovina belum dikenal. Makanya pemerintah kita harapkan meningkatkan juga anggaran promosinya, gitu ya. Jadi kita sama-sama bersinergi untuk mengenalkan atau mempromosikan destinasi kita di sini. Pada intinya, kiat-kiat yang tidak terimbas dari konflik ini kan Asia, kemudian juga Australia, kemudian juga domestik. Jadi kita terus terang saja sudah beberapa kali, hampir setahun 2 kali mengadakan tabletop ke Jawa, Surabaya, kemudian juga terakhir kita ke Malaysia ya. Ke Malaysia juga. Dan Mei ini, kiat-kiat ini Pak Nyoman Sudarsano, kami akan ke Jakarta dan ke Bandung untuk melakukan tabletop untuk persiapan ini. Sehingga mudah-mudahan bulan-bulan liburan Juni Juli ini ada imbasnya. Gitu. Kita harapkan seperti itu ya. Iya, betul. Terima kasih untuk Pak Nyoman Sudarsano, Pak Astawa yang sudah ikut bergabung. Tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10, tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu closing statement Pak ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, kemudian pemerintah, pengambil kebijakan misalnya terkait situasi saat ini. Silakan dari Haji. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri. Semoga Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Semoga juga konflik antara Israel, Iran, dan Amerika ini cepat berakhir. Bapak Ibu pemirsa Radio RRI dimanapun berada, sebagai
saya pelaku pariwisata, masyarakat, marilah kita tetap dalam hal ini selalu sabar dan kuat, teguh, sehingga kita selalu dalam lindungannya, dan juga semoga konflik segera berakhir. Itu semoga juga bencana tidak lagi akan ada. Mari kita berjuang bersama-sama agar Buleleng tetap maju. Oke, kita harapkan seperti itu. Terima kasih Haji untuk closing statementnya. Pak Dwi, silakan, kami minta waktunya untuk bisa memberikan closing statement. Silakan. Oke. Jadi dampak dari konflik Timur Tengah secara langsung atau tidak langsung akan berdampak kepada kita semua, terutama masyarakat Bali pada umumnya dan Buleleng pada khususnya. Karena 85% masyarakat kita bergantung sama pariwisata. Jadi kita berharap konflik ini akan segera berakhir, karena tadi saya bilang mungkin kalau wisatawan banyak cancel, tidak datang, jadi akan berdampak terhadap ekonomi, perputaran ekonomi kita di Bali pada khususnya, dan juga tergantung kepada biaya, karena harga minyak akan tinggi naik, akan bergantung juga kepada kehidupan kita sehari-hari. Ya, harga BBM pasti akan mengalami kenaikan, harga kebutuhan lainnya akan kenaikan. Jadi kita berdoa konflik ini segera berakhir. Dengan begitu, dengan kedatangan wisatawan yang nantinya normal lagi, semoga menjadi ekonomi Bali, ekonomi Buleleng akan membaik juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi atas closing statementnya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan. Tidak terasa kita harus pamit dulu dari ruang dengar Anda pendengar. Kita ucapkan terima kasih dulu untuk narasumber yang sudah hadir, Pak Dewa Ketut Suwardipo. Terima kasih, sukses semua Bapak. Terima kasih kembali. Ada Pak Dwi Dharma Wijaya, Wakil Ketua Bidang Promosi. Terima kasih juga. Terima kasih, dan kita harapkan semoga konflik ini segera selesai dan pariwisata kita kembali membaik ya, dan semoga tidak terjadi COVID kedua ya Bapak ya. Baik, sukses semua, terima kasih. Dan pendengar, selepas ini jangan kemana-mana, kami akan menghadirkan beberapa acara yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.